Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Putri Aini dengan NIM 288. Sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi parameter. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab pertama, yaitu tentang fungsi estimasi statistik inferensial. Nah, kita tahu penelitian-penelitian itu tidak meneliti semua populasi, tetapi dari populasi itu hanya diambil sampel karena untuk mengefisiensi waktu dan mungkin karena jumlah yang cukup banyak atau tidak terhingga. Nah, data-data dari sampel ini kemudian dilakukan penggenerasian populasi. Jadi salah satu tugas statistik inferensial ini adalah membuat kesimpulan, inferensial, estimasi, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan data-data yang diperoleh dari sampel-sampel tersebut. Jadi di sini tuh sampel harus representatif dan harus menggambarkan karakteristik dan keadaan populasi. Nah, di awal tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang sampel kan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel adalah populasi dalam jumlah kecil. Nah, untuk menjadi anggota sampel ini bisa dilakukan dengan teknik random supaya semua anggota populasi ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, dengan demikian, fungsi statistik inferensial ini adalah merakit populasi menjadi berdasarkan sampel. Misalnya berupa data-data deskriptif seperti rata-rata hitung, median, dan lain-lain. Nah, data deskriptif ini tuh ada dua. Yang pertama, data deskriptif yang dihitung berdasarkan sampel ini disebut dengan statistik, sedangkan data deskriptif yang dihitung berdasarkan populasi disebut parameter. Dalam kegiatan penyampelan masih ditemukan banyak kesalahan. Nah, kesalahan itu tidak harus ditutupi, tetapi harus ditunjukkan untuk mengetahui keterbatasan penggenerasian. Nah, kesalahan itu disebut dengan kesalahan handling. Kesalahan ini juga bisa dihitung dengan menghitung selisih antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang distribusi statistik. Nah, distribusi statistik ini ada banyak. Salah satunya adalah distribusi sampling rata-rata hitung. Misalnya nih, kita memiliki data dari 3 kelompok TPA yang diambil dari 3 kelompok sampel yang berasal dari populasi yang sama, sehingga kita memiliki 3 rata-rata hitung yang berbeda. Jika kita melakukan sampel 100 sampai 100 kali, otomatis kita akan mendapatkan 100 rata-rata hitung yang berbeda pulang. Nah, rata-rata hitung ini bisa menjadi distribusi yang selanjutnya disebut dengan distribusi sampling rata-rata hitung. Kemudian, jika kita ingin mencari tahu rata-rata hitung dari 100 rata-rata hitung sampel tadi, ini kemungkinan kita bisa mendekati dengan rata-rata hitung populasi. Sehingga untuk menghitung rata-rata hitung dari 100 rata-rata hitung sampel, kita bisa menggunakan rumus rata-rata hitung pertama ditambah rata-rata hitung kedua ditambah rata-rata hitung sekian dibagi N, maka akan ketemu rata-rata hitung populasi. Selanjutnya, data statistik ini juga bisa digunakan untuk menghitung simpangan rata-rata hitung, simpangan baku rata-rata hitung yang bisa dihitung dengan rumus simpangan baku yang dihitung dari dalam letak dibagi akar N dikurangi 1.
Untuk memperjelas, langsung saja kita masuk ke contoh simpangan baku rata-rata hitung. Nah, di sini diketahui N100, rata-rata hitung 105,57 dan simpangan baku dari data mentah 7,286. Nah, untuk mencari simpangan baku rata-rata hitung yaitu dengan rumus S dibagi akar N min 1. Kita langsung masukkan saja S 7,286 dibagi akar N kurangi 1, yaitu akar 100 dari 1, sehingga ketemu 0,7322. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang interval kepercayaan. Interval kepercayaannya adalah rentangan bilangan dari angka. Nah, dan kemungkinan di dalam angka tersebut ada rata-rata hitung populasi. Nah, penaksiran dari rata-rata hitung populasi ini didasarkan pada rata-rata hitung dan simpangan baku rata-rata yang telah diketahui. Nah, jadi itu rata-rata hitung populasi ini bisa berada di atas atau di bawah dari rata-rata hitung dengan selisih nilai yang tidak bisa diketahui. Penaksiran letak dari rata-rata hitung populasi ini bisa dilihat dari taraf signifikansi 1% dan 5%. Untuk taraf signifikansi 1% ini memiliki arti nilai z-score 2,58. Nah, di sini artinya memiliki probabilitas 99%. Jadi kemungkinan salah atau penolakannya itu sebesar 1%. Nah, untuk menghitung taraf signifikansi 1% ini bisa dihitung dengan rata-rata hitung ditambah atau dikurang 2,58 dikali dengan simpangan baku rata-rata. Nah, untuk yang 5% ini artinya memiliki nilai z-score 1,96, sehingga memiliki probabilitas 99%. Jadi memiliki kemungkinan salah 5%. Nah, untuk menghitung yang 5% ini sama, yaitu rata-rata hitung ditambah atau dikurang dengan 1,96 dikali dengan simpangan baku rata-rata hitung. Jadi di sini itu yang taraf signifikansi 1% ini lebih dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki kemungkinan salah atau penolakan hanya sebesar 1%. Untuk memperjelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini diketahui kita memiliki rata-rata hitung 105,57, simpangan baku 7,286 dan simpangan baku rata-rata hitungnya 0,732. Nah, di sini untuk menghitung taraf signifikansi 5%, langsung saja kita masukkan ke rumus rata-rata hitungnya 105,57 plus minus 1,96 dikali dengan 0,732. Nah, di sini jika kita sudah menghitung akan mendapatkan hasil 104,135 sampai 107,005. Artinya, penaksiran dari tarif signifikan 5% ini yang sebesar 95% dan terendah dan dengan kesalahan 5% memiliki nilai rata-rata populasi terendah yaitu 104,135 dan yang tertinggi 107,005. Begitu pula dengan taraf signifikansi 1%, jika kita sudah masukkan ke rumus rata-rata hitungnya 105,57 plus minus 2,58 dikali dengan simpangan baku rata-ratanya 0,732, maka akan ketemu hasil 104,68 sampai 107,46. Di sini penaksiran dari 1% ini sebesar 99% dengan kesalahan 1%. Jadi nilai terendah rata-rata populasi berada di angka 104,68 dan yang tertinggi berada di 107,46.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.